Selamat sore, program Jejak Pembangunan hadir menjumpai Anda sebuah ruang cerita yang menghadirkan langkah nyata pembangunan bangsa. Hari ini Senin 15 September 2025 bersama saya Sabi Bastian. Inilah jejak yang bukan hanya terekam dalam berita namun juga tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa. Saudara, pemerintah akan segera merilis paket kebijakan ekonomi untuk kuartal keempat tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada 12 program yang disiapkan untuk membuat perekonomian bergairah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Jumat siang. Airlangga mengungkapkan tengah menyiapkan paket ekonomi yang diminta Presiden Prabowo untuk kuartal keempat tahun 2025. Airlangga mengatakan akan ada 12 program yang didorong untuk meningkatkan produktivitas dan pemberian stimulus ekonomi. Namun ia belum merinci lebih detail program dari paket ekonomi tersebut. Airlangga hanya mengungkapkan diantaranya ada program magang bagi mahasiswa yang baru lulus, perluasan pajak yang ditanggung pemerintah, fasilitas insentif BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja lepas termasuk pekerja ojek daring, hingga program yang berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2025 tentang ekosistem kemudahan berusaha dan pertumbuhan investasi. Airlangga mengatakan program yang telah berjalan sejak kuartal 1 dan 2 akan dilanjutkan di kuartal berikutnya seperti program bantuan pangan untuk 3 bulan ke depan. Terkait dengan nilai stimulus yang harus disiapkan pemerintah belum diungkapkan. Itu sudah ada, nanti kita sedang siapkan, kita akan rapatkan hari Senin dan total nilainya akan kita fikskan sampai akhir tahun. Semua kita dorong sampai akhir tahun. Kemudian ada beberapa program lain termasuk di dalamnya implementasi dari PP 28. Total programnya ada 8+4. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan alokasi pos anggaran untuk program-program paket stimulus ekonomi yang akan segera diluncurkan usai dibahas lebih lanjut pada Senin pekan depan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kementeriannya akan menunjang seluruh program percepatan pemerintah secara optimal. Ia menargetkan seluruh APBN akan digunakan secara efektif tanpa ada sisa berlebihan seperti sebelumnya di akhir tahun. Saudara, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi berupa subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Uli Sitompul, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Uli. Maksimum fresh graduate 1 tahun untuk S1 dan D3 yang disesuaikan dengan industri. Program dari 20.000 orang selama proses. Oke. Uli, apakah Anda bisa mendengar suara kami di studio? Iya, selamat sore Semi dan juga saudara. Hari ini pemerintah telah mengeluarkan program paket ekonomi 2025. Tadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja menggelar konferensi pers bersama dengan Menteri Keuangan. Airlangga menyatakan bahwa ia bersama Menteri Keuangan baru saja menggelar rapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan yang diambil, yaitu program paket ekonomi di tahun 2025. Program paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi di 2025 maksud kami, kemudian 4 program yang dilanjutkan di 2026 dan juga 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. 8 program akselerasi di 2025 ini, yang pertama itu adalah program magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum ini fresh graduate 1 tahun, apakah itu untuk S1, D3 dan lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan penerima manfaat di tahap pertama ini sebanyak 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum untuk 6 bulan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah, di mana ini sebelumnya untuk sektor padat karya kemudian diperluas untuk di sektor pariwisata, hotel, restoran dan juga kafe. Kemudian yang ketiga ini adalah bantuan pangan yang dilanjutkan untuk 2 bulan untuk 10 kg beras yang rencananya akan disalurkan di bulan Oktober dan juga November 2025 ini dengan dana
sebesar 7 triliun rupiah. Kemudian ini yang keempat adalah program bantuan iuran jaminan kehilangan. Maksud kami jaminan kehilangan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah, yaitu seperti pengemudi ojek online, dan kemudian juga ojek pangkalan, supir, kurir, dan juga logistik dengan penerima manfaat kurang lebih dari 700.000 orang. Kemudian yang kelima adalah program manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja, di mana BPJS Tenaga Kerja punya program uang terkait dengan perumahan. Kemudian juga yang keenam adalah program padat karya tunai, cash for work. Kemudian 7 adalah percepatan deregulasi PP 28, yaitu integrasi sistem kementerian lembaga dan juga rencana daerah tata ruang dari RDTR ke OSS. Kemudian yang ke-8 adalah pilot project beberapa program di kota-kota besar, salah satunya ini di Jakarta, yang merupakan gig ekonomi, di mana ini akan semacam ada working space yang nantinya juga akan diikuti oleh beberapa kota besar lainnya. Kemudian selanjutnya ada 4 paket yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar rupiah setahun. Itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Yang kemudian yang kedua ini adalah perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata yang tadi baru saja dikatakan dan akan dilanjutkan di tahun ke depan. Yang ketiga ini adalah PPh 21 DTP untuk industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil pakaian jadi, furnitur kulit dan barang kulit. Ini juga nantinya akan dilanjutkan. Kemudian yang keempat adalah diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan pekerja upah. Ini diperluas bukan hanya untuk ojek online juga dan ojek pangkalan, tetapi juga pekerja bukan menerima upah lainnya seperti segmen petani, kemudian pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. Kemudian saudara, ada 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Beberapa diantaranya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih, itu ada untuk 80.000 karyawan baru. Ini diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan target sampai dengan 1 juta orang. Kemudian juga ada nelayan merah putih, di tahun ini targetnya adalah 100 desa. Kemudian ada program modernisasi kapal, ini adalah 1.000 kapal nelayan. Dan berikut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik, bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektar dan menyerap 168.000 tenaga kerja. Kemudian program modernisasi kapal, ini ada 1.000 kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru, dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT, dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih, 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN. Iya, selain itu juga Sebi dan juga saudara, pemerintah ini akan membentuk tim akselerasi program prioritas pemerintah. Tim ini akan dipimpin oleh 2 menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Pangan Zulkifli Hasan, dan nantinya akan ada wakil ini Menteri Keuangan Purbaya, dan nantinya juga akan diikuti beranggotakan maksud kami oleh sejumlah menteri yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Semi. Kita kembali ke Anda. Uli Sitompul melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Terima kasih Uli untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
Saudara, pemerintah menargetkan 2,9 juta lapangan pekerjaan dari berbagai program prioritas yang telah diprogramkan. Lalu seperti apa skenarionya dan apa tantangannya? Berikut kami sampaikan ulasannya untuk Anda. Saudara, berikut analisis program prioritas dan target lapangan kerja. Target dan juga estimasi penyerapan kerja, total target dari pemerintah kurang lebih 2,9 juta lapangan pekerjaan baru, yaitu di tahun 2025 hingga tahun 2026 maksud kami. Dan pemerintah juga mengenakan program utama yaitu replanting perkebunan rakyat sebanyak 870.000 hektar. Penyerap terbesar kurang lebih 1,6 juta pekerja dalam 1 atau 2 tahun. Kemudian modernisasi 1.000 kapal nelayan, hampir 600.000 pekerja. Ada juga koperasi Desa Merah Putih. Ini ada 80.000 koperasi yang akan menyerap kurang lebih 400.000 pekerja. Ada juga revitalisasi Tebak Pantura, yaitu 20.000 hektar, kurang lebih 132.000 pekerja. Kalau kita melihat peluang, ini ada peluang peningkatan tenaga kerja produktif di sektor primer, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal dan juga desa ini akan mengurangi disparitas kota dan juga desa, dan juga ketahanan pangan serta kedaulatan ekonomi ini akan mengurangi ketergantungan impor. Ada juga efek multiplier dan juga penanggulangan kemiskinan. Lalu kita akan melihat apa sih peluang dan juga tantangan serta resiko, ada stabilitas dan juga efisiensi, terus ada juga efek multiplier dan juga ada keterbatasan infrastruktur pendukung. Di sana juga terdapat akses jalan, kemudian irigasi, cold storage, pelabuhan, ini ternyata masih minim pemirsa. Dan keterbatasan SDM ini juga butuh tenaga kerja dengan keterampilan modern yaitu pengelolaan tambak, kapal dan lain sebagainya. Ada juga akses modal, ini berpengaruh terhadap UMKM, petani, nelayan yang sering terkendala pembiayaan yang murah. Ada juga kesinambungan regulasi, ini mempengaruhi buruh kepastian fiskal, subsidi dan juga kebijakan berkelanjutan.